لقد فإليه فليتفضل مشكورا. صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Tiada yang patut kita sembah kecuali Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang dapat memberikan kita rizki dan karunia kecuali Allah. La raziqa illallah. Dan bahkan tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kita kecuali Allah. La muhya wa la mumita illallah. Untuk yang puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam yang penuh kemuliaan ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumu'ah, kita masih berikan nikmat sehat wal afiat. Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berikan kebahagiaan di hati kita, dan bahkan kita bisa bermuajahah, bertatap muka pada malam yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam, pemberi syafaat, penghulu umat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sahibul bait, Bapak Mursidi. Benar ya? Sama namanya. Tambahin aja. Sama-sama. Mursidnya Mursid. Kelebihan iya. Yang sama-sama kita orang tua kita, Bapak Mursid bersama keluarga besarnya dan juga Ananda Subhan. Jadi kalau mursyid sama mursidi artinya sama, petunjuk. Orang yang diberikan petunjuk. Mudah-mudahan beliau dan keluarga besar yang berikan kesehatan, diberkahkan segala hajatnya, dan dimudahkan segala urusannya, dan juga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati akhina Ustaz Rocky. Jadi beliau ini guru, Pak. Kita mau guru harus sholat. Kalau nggak ada guru, siapa kita? Man ana. Siapa saya kalau bukan karena guru kita. Dan juga para dewan guru yang hadir di sini, para pengurus mushola, dan juga para jamaah, dan tidak lupa Pak RT, Pak RW yang hadir. Walaupun saya belum kenal, insya Allah menjadi wasilah kita
untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semua para tetangga, para kerabat yang hadir malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini menjadi salah satu amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berfirman yang mengingatkan kepada kita. Ini ayat sangat masyhur. Bahkan kita kalau ngomong sama cucu kita, nah bersyukur. Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Andai kata kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Contoh, ini kan ada pengantin lama ya? Pengantin lama ada nggak sih? Termasuk saya udah lama saya nikah ya. Itu kenapa kita di rumah ngeliat bini nggak bosan? Padahal setiap hari siang malam ketemu bini kita. Kenapa seorang suami atau istri nggak bosan ketemu pasangannya yang resmi? Itu karena nikmat ditambahkan Allah kepada kita. Coba kalau kita bosan. Jadi la in syakartum, kita bersyukur dengan nikmat. Mana la azidannakumnya, kita nggak pernah bosan ketemu diri kita. Coba kalau bosan, nggak betah kita di rumah. Cari lagi. Ajak-ajak ya Pak. Sama dengan anak kita. Kita pulang kerja capek-capek, lalu ada anak kita yang masih balita, cucu kita menghampiri kita. Itu anak kita, cucu kita pulang kerja, kita belikan boneka yang begitu bagus untuk cucu kita. Jadi kita kasih cucu anak kita di girang. Nah, girang anak kita itu merupakan la azidan. Pada malam ini kita berkumpul. Kita dari rumah berangkat mungkin kurang sehat barangkali. Kita ketemu teman kita, tetangga kita, saudara kita sehat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In kafartum inna adzabi lasyadid. Dan andai kata kalian kufur terhadap nikmat Allah, ingatlah bahwa azab sangat pedih. Kita lihat sekarang Pak, kita udah hampir 1 tahun lebih kita dihimpit, diberikan cobaan yang penyakit yang namanya virus. Ini virus ada tapi nggak kelihatan. Sama kayak siapa Pak? Bang. Virus ada tapi nggak kelihatan. Ini sama kayak setan. Kita masuk ke rumah kita. Rasul mengajarkan kepada kita di dalam kitab Tadul Ghafilin, kalau kita masuk disuruh baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita suruh baca bismillahirrahmanirrahim dan membaca assalamualaikum. Walaupun rumah kita sepi, nggak ada bini kita, nggak ada anak kita, tapi yakinlah rumah kita ada malaikat rahmat yang hadir di rumah kita. Kalau kita ucapkan salam assalamualaikum, maka malaikat akan menjawab salam kita. Kedengaran nggak Pak? Nah, kedengaran. Kalau kedengaran rumah kita sepi, nggak ada yang berani harus itu. Itu nikmat dari Allah. Kita masuk ke rumah, kita baca bismillah. Kalau kita baca bismillah kata Rasul kita tidak akan terputus dari keberkahan. Bahwa kalau kita nggak baca bismillah maka terputus keberkahan. Tapi kalau kita baca bismillah tidak terputus dengan keberkahan Allah. Kita masuk baca bismillah, mau makan baca bismillah. Itu setan bingung. Mau ikut makan nggak bisa karena ada bismillah. Mau ikut mandi nggak bisa baca bismillah. Mau tidur mau bini Yasin, kelamaan Yasin. Kalau kita baca bismillah teman-teman sekalian, maka Allah akan jauhkan kita dari godaan. Sekarang virus corona ini masya Allah hampir setahun. Ini kalau tanya Pak Guru Ustaz Rogi, itu guru kadang wali murid masyarakat ibu-ibu udah capek ngajak anak di rumah. Kadang-kadang ibu marah-marah sama anaknya, bapaknya kan tahu sendiri sibuk. Pak ngajarin Pak, oh mama aja.
Apa sibuk? Hampir 1 tahun anak-anak kita belajar di rumah. Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang bertanya, Pak Guru, Bu Guru kapan masuk sekolah? Padahal hatinya Pak Guru, gue juga pengen banget masuk sekolah. Apalagi para jemaah sekalian, kalau untuk pendidikan di Indonesia, kalau seorang murid kepada guru yang ketemu, ini guru sulit membentuk karakter anak. Dia seringan di rumah. Kalau ada kata di rumah orang tua biasa sholat berjamaah, itu anak akan ikut. Biasa baca Yasin Jumat, anak akan ikut. Tapi kalau ada kata orang tuanya misalnya setiap hari dangdutan, jangan heran kalau anak kita ikut. Boleh nggak dangdutan? Boleh nggak? Saya juga suka Pak. Ya. Jadi kalau lagu dangdut, misalkan Roma Irama mengajak kepada kebaikan, kenapa tidak? Ada orang mengatakan kalau musik itu haram. Setahu saya Pak, kalau dulu masih kuliah zaman dulu, ketika membahas hukum Islam, selama musik itu tidak mengarahkan ke kemaksiatan, tidak menyuruh kita meninggalkan sholat, mengajak kepada kebaikan, boleh. Ada orang fanatik misalkan, dangdut haram, dimana dangdutan. Kok saya apa ada tanya bini saya. Itu untuk hiburan, bukan dangdut yang misalnya maaf Pak ya, yang goyangan ngebul, bukan ya. Selama itu bisa mengarahkan ke kebaikan, itu merupakan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau misalkan malam ini, di malam yang berkah, kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini, di rumah orang tua kita, padahal lagi virus. Kata orang kok kumpul-kumpul. Kalau saya Pak, maaf, lihat pengajian di sana di Selengseng Musola. Jadi kalau kita kumpul bukan kita sombong untuk melawan penyakit, bukan. Kita udah ikutin protokol kesehatan, kita jaga diri kita. Kalau misalkan urusan kematian, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Yang sakit mati, yang nggak sakit juga kadang mati. Yang udah nikah juga, yang belum nikah, jangan dulu belum nikah. Jadi kalau ada kata kematian berkaitan tiba-tiba, dan bahkan para jemaah sekalian, hampir 1 tahun ini kita tinggal pergi para ulama kita, para kiai, para habaib, para guru-guru kita, orang-orang yang hebat di bidang ilmu agama, di bidang keberkahan, mereka dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendengar kematian para ulama kita, guru-guru kita, para habaib, para kiai, para alim ulama, hati kita nggak bersedih, berarti pertanyakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suka dan duka. Sekarang buat subahan ya. Itu subahan ya. Beliau ini luar biasa, kan rumahnya jauh juga Pak dari sini Selengseng. Setahu saya hampir 5 tahun lebih beliau aktif di Selengseng. Jadi walaupun jauh tetap dekat di hati. Dan beliau aktif setiap hari Jumat. Dan luar biasanya, saya sering pesan kepada jamaah yang ngaji, baik yang dekat ataupun jauh. Saya katakan kalau andai kata kamu, ente, antum punya guru dari kecil sampai besar, tolong jangan putuskan hubungan kepada guru ini sebelumnya. Misalkan biasanya Ustaz dari pengajian, silakan. Kalau selesai boleh hadir. Kalau enggak. Jadi kalau kita putus tali dengan guru, termasuk orang tua kita Pak, dari kecil dengan kita, ibu kita, ayah kita. Saya mengajak kepada murid-murid saya, jangan sampai putus hubungan dengan guru-guru kalian sebelum dan sesudah. Kalau kita putus tidak ta'lim, kita enggak dapat keberkahan. Nah, dia termasuk luar biasa akhlaknya. Di sini baik ulama besar, para habaib, para kiai. Jadi kalau andai kata para jamaah sekalian, kita sebagai umat Rasulullah, kita harus cinta kepada guru-guru kita. Kita pandang wajah guru kita bagaikan pandang wajah ayah ibu kita. Sekarang kita punya anak, punya cucu. Dulu kita masih kecil mencari duit bapak kita.
Walaupun ayah kita seorang petani, dia menyangkul di sawah, di kebun, kita pandang wajahnya, walaupun di sawah ataupun di rumah, maka memandang wajah orang tua kita, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita mandang wajah guru kita, itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Subhan pengen nikah, nikahnya dulu belum? Nikahnya dulu belum. Ini nyalain gak kan ya? Udah semua kan? Rasul berpesan kepada kita, tunkahul mar'atu li arba'in. Ini Rasul bersabda untuk kita tunkahu. Ini kalimat fi'lul majhul. Ini fi'il mudhari majhul. Kalau bahasa kitanya kata kerja fasih. Jadi bukan nakaha yang tihu tankahu, tapi tunkahu. Jadi kalau kita pengen menikah, tunkahul mar'atu li arba'in, disuruh nikahi wanita dengan 4 perkara. Yang pertama kata Rasul, 5 lihat hartanya. Kita lihat hartanya. Maka dalam fikih ada istilah sekufu. Sekufu itu artinya begini: kalau kita ingin menikahi seorang wanita, kita nggak boleh sembarangin wanita itu. Misalnya kita kasih mas kawin atau bawa uang, jangan semua laki-laki. Mentang-mentang perempuan cinta semaunya. Kita lihat latar belakang keluarganya, salah hartanya. Walaupun wanita tidak minta, kalau kata Betawi kita ngapasin, nyocokin. Jangan sampai kita sembarangan bersama wanita. Jadi yang pertama harta. Andai kata kita harapin harta dari wanita, harta lama habis. Ya kan? Karena harta kalau nggak digunakan dengan kebaikan, lama-lama harta kita bisa habis. Dan andai kata suatu hari bini kita orang kaya, lalu kita nikah dengannya, iya kalau masih kaya. Kalau udah nggak kaya, kita tinggalin karena niatnya harta. Itu harta kita, Pak. Terkadang kita ada istilah sebagai anak. Kalau andai kata anak kita ditinggalin warisan oleh orang tuanya, walaupun itu anak sekolahnya nggak tinggi, tetapi dia patuh sayang kepada orang tuanya, apalagi sekolahnya lebih tinggi daripadanya, dia berbakti kepada orang tua. Maka kalau anak berbakti kepada orang tua, baik secara harta ataupun yang lainnya, suatu hari anaknya akan berbakti kepadanya. Biru abakum tabaru abnaakum. Berbuat baiklah kepada ayah ibumu, niscaya suatu hari anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Jadi kalau sekarang Pak mohon maaf, kita punya anak, soal harta dan sebagainya, bantah kepada kita. Ini jangan menyalahkan anak kita. Kita muhasabah ke belakang, ya Allah, mungkin dulu saya orang tua saya seperti apa, sehingga anak-anak kita tidak taat kepada kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan, waladuka wirduka, anakmu bunga kehidupanmu. Kita punya anak masih balita, senang hati kita. Kalau kita pulang kerja capek, ingat anak kita yang lucu-lucu, kita senang. Cucu kita yang lucu, kita senang hati kita. Walaupun kita capek nyari duit, senang hati kita. Hilang semua kecapean kita. Dan dia mengatakan, waladuka sahibuka wa'aduhuka, dan juga anakmu bisa menjadi sahabatmu. Kita tukar pikiran. Kalau anak kita udah gede, cucu kita udah gede, kita tukar pikiran, kita pendapat tentang suatu hal, jadi sahabat kita, teman kita. Dan bahkan kita bilang aduhuka, anak kita bisa menjadi musuh kita. Ada anak lawan orang tuanya dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Na'udzubillah. Mohon maaf, Subhan keluarganya, menurut saya yang saya tahu, beliau termasuk anak yang berbakti pada orang tuanya. Mudah-mudahan nanti istrinya, anaknya, cucunya dan sebagainya sama demikian. Dan kita juga berharap keluarga kita juga demikian. Jadi kalau nikah perempuan yang hartanya, kalau harta yang ada kita tinggalin. Ya. Yang kedua adalah wali hasabiha, keturunannya. Walaupun dia orang kaya, orang high
Tapi kalau akhlaknya nggak bagus, dia takut. Tapi kalau andai kata dia tinggal di kolong jembatan misalnya, orang miskin papa misalnya, tapi kalau akhlaknya bagus, nasabnya bagus, nggak apa-apa. Jadi agama kita disuruh melihat nasabnya. Sehingga Imam Ali mengatakan, jangan kau katakan ayahku, katakanlah aku. Jadi kalau kita punya adab, walaupun orang tua kita nggak bagus dulunya, tapi kalau adab kita bagus, insya Allah kita akan dihormati manusia. Di dalam kitab Adabul Insan fil Islam, kalau andai kata kita punya adab, Allah mudahkan paham dalam suatu ilmu. Kalau kita udah paham suatu ilmu, kita dimudahkan dalam mengamalkan ilmu. Jadi kedua para jemaah sekalian, anak cucu kita suatu hari nanti, kalau dia ingin menikah, kita lihat keturunannya. Kita nggak pandang itu namanya harta bendanya, tapi keturunannya baik atau tidak. Kalau anak muda kan gampang Pak. Kita datang ke masalah perempuan, lalu ayahnya silakan ada tolong kalau besok kalinya, itu udah kelihatan. Berarti keluarganya adabnya bagus. Yang ketiga kata Rasul kita adalah wali jamaliha, kecantikannya. Zaman sekarang gampang Pak, kalau orang di HP masih muda, pas ketemu nyai-nyai. Sekarang muka bisa dipoles. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau zaman sekarang banyak yang namanya media, banyak alat yang bisa percantik seorang wanita. Makanya kecantikan para jemaah sekalian ini sifatnya tidak selama-lamanya. Kalau kita nikah karena kecantikan wanita, iya usia masih 20, 30. Tapi kalau udah misalkan usia 60 tahun, kalau hanya kecantikannya, maka kita akan pudar cinta kita pada istri kita. Disitulah saya katakan, la azidannakum. Kenapa kita nggak bosan ketemu bini kita? Setiap hari ketemu, walaupun usia udah senja, karena Allah tambahkan nikmat dalam hati kita. Mudah-mudahan pada sekalian kita berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun usia kita udah 60, 70, 50, 40, kalau kita saling mencintai, setiap malam Jumat terasa malam pertama. Tapi kalau andai kata kita tidak saling mencintai, walaupun pengantin baru, tetap dengan enaknya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita punya bini menghormati kita, kita pandang menyenangkan, dan bahkan para jamaah sekalian itu merupakan ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir kata Rasul kita, walidiniha fasfabidati din. Yang keempat disuruh kita lihat wanita agamanya. Fasfabidati din, disuruh utamakan agama. Kalau andai kata harta sifatnya sementara, kalau andai kata keturunan juga belum pasti, andai kata kecantikan juga sementara. Tapi kalau udah agama, walaupun dia tidak cantik, dia tidak kaya, keturunan biasa bisa aja, tapi kalau dengan agama semuanya pelan-pelan bisa menjadi kenyang. Jadi agama Pak nomor satu. Ada orang mohon maaf, seorang laki-laki yang agamanya non-Islam lalu menikah masuk Islam. Pas sudah nikah dia tinggalin masuk agama lain. Sekarang tuh Pak mohon maaf, banyak orang masuk agama lain karena harta, karena bosan hidup susah, hidup miskin. Akhirnya mereka rela murtad keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min. Semiskin apapun kita, sehina apapun kita, sebodoh apapun kita di bidang agama, jangan sampai kita keluar dari agama kita. Jadi para jamaah sekalian, subhan khususnya, mudah-mudahan Allah berikan ente kesehatan, panjang umur, keberkahan, dan setelah nikah diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga para jamaah sekalian yang mungkin masih bujangan, yang lagi nyari calon istri, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Yang udah punya bini, mudah-mudahan
Tambah lagi. Ditambahkan. Udah, ya. Tadi belakangnya ngomongnya tambahkan ya. Mudah-mudahan diberkahkan dan kita semua dijauh dari penyakit virus corona dan mudah-mudahan Allah angkat secepatnya penyakit ini dan Allah jadikan keluarga kita, masyarakat kita dijauhkan dari berbagai macam godaan dan juga cobaan. Dibaca Al-Fatihah kita dan khusus buat saudara Subhan, orang tuanya khususnya, ya ibunya yang sudah sembuh, diberi kesehatan, dipanjang umurnya, dan semua yang hadir sini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi fi qalbina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian para jemaah, mohon maaf kalau kurang adab, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.